Selamat malam Bapak Ibu juga anak-anak semuanya. Bersyukur sekali untuk malam hari ini ya, melalui teknologi yang semakin canggih meskipun di masa pandemi COVID-19 kita masih bisa melihat muka dengan muka ya, meskipun secara virtual. Malam hari ini kita mau belajar kembali firman Tuhan yang bertemakan mengajarkan cinta, yang nanti kita akan ambil dari Kejadian 27 ayat 1 sampai dengan 17 ya, yang nanti juga akan disampaikan oleh Bapak Pendeta David. Ya, sebelum kita mulai untuk pemahaman Alkitab malam hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Saya hantarkan. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu yang boleh senantiasa memeliharakan kehidupan kami dari pagi hari tadi kami bangun hingga sampai saat malam hari ini. Terima kasih, hari ini Tuhan sudah membimbing menyertai kami dalam setiap karya dan aktivitas kami. Terima kasih, Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, semangat dan sukacita, terlebih kerinduan untuk kami boleh berhimpun meskipun secara virtual. Terima kasih Tuhan untuk momen yang sungguh indah yang boleh kami miliki pada saat malam hari ini. Kami berdoa buat teman-teman kami yang belum bisa bergabung, biarlah Tuhan Engkau yang juga menyertai, menolong setiap mereka, sehingga kesempatan nanti dan seterusnya kami memiliki kesempatan bersama untuk belajar dan diajar akan firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Bapak Pendeta David. Tuhan berkati seluruh persiapan yang sudah dilakukan, sehingga setiap hal yang keluar dari mulut bibir Pak David itu seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Pimpin dan sertai kami semua, baik yang mendengar ataupun Pak David yang akan menyampaikan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami dan tumbuh serta menghasilkan buah. Kami mau serahkan untuk jam pemahaman Alkitab kami saat malam hari ini ke dalam tangan pimpinan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Ya, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta David. Monggo. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara juga anak-anakku terkasih. Shalom. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Penatua Nanik bahwa pemahaman Alkitab kita malam hari ini bertemakan mengajarkan cinta. Temanya hot banget, mengajarkan cinta. Ya, baik, untuk itu sebelum kita melangkah lebih jauh, sebentar kita akan berbincang-bincang untuk menggambarkan apa itu cinta. Ya, Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku sudah membawa kertas dan alat tulis. Ya, kertas dan alat tulis. Oke. Ya, saya akan beri waktu Bapak Ibu dan Saudara ya mengambil kertas dan alat tulis. Ya, sudah semua. Pak Naik itu juga tugasnya dikerjakan masing-masing. 3 orang juga 3 orang. Ya, Pak Kris, Bu Susana juga ya masing-masing. Pak Dapot, Bu Hotma ya, juga Gabriel sama Ayat masing-masing. Ya. Pak Chandra mungkin sama Bu Eli juga masing-masing. Ya, kalau sudah ya, tugas saudara sekarang adalah menggambar. Buatlah gambar ya atau simbol tentang cinta. Ayo mari kita berfantasi tentang apa itu cinta dengan menggambar satu simbol. Ada banyak sekali simbol tentang cinta.
Mari. Saya beri waktu 5 menit. Saya kira udah cukup. No, San. Suara saya bisa masuk? Ya, sebentar. Disimpan dulu. Cinta tidak harus hati. Ya, biasanya yang itu kan hati. Tapi coba gambarkan apa itu cinta melalui satu simbol. Pak David. Ya. Halo. Halo Pak Amos. Suara saya bisa masuk, Pak? Suara bisa masuk, Pak. Gambar saya ada? Gambar tidak ada. Ya, kok nggak ada? Kenapa, Pak ya? Gambar Pak Amos berarti itunya videonya belum dihidupin. Video dihidupin, Pak. Nah, udah. Ya, Pak Chandra video. Pak Chandra bisa dengar. Oke. Bu Atalia bisa memperlihatkan wajahnya. Batari Hemas siapa ini? Batari Hemas. Mbak Eni. Mbak Eni. Ya. Ya, oke, perlihatkan wajahnya. Ya, Eva, perlihatkan wajahnya. Oke. Sudah, Bapak Ibu? Sudah menggambar? Keluarga Pak Naik sudah? Sudah selesai? Sudah. Oke ya, sudah semua ya. Kalau sudah, saya mau mulai dari yang ada di layar saya. Yang paling pojok itu dari Pak Naik. Mari Pak Naik. Gambarnya seperti apa? Ditunjukkan. Gambar apa itu, Pak? Hati. Oke, Pak. Gambar hati. Nah, kira-kira, ya, jadi ini untuk semua juga, gambar atau simbol tentang cinta yang sudah ada di tangan saudara masing-masing, saya minta saudara menjelaskan, ya, mengapa saudara menggambarkan atau menyimbolkan cinta dengan gambar tersebut. Mari Pak Naik. Dimulai dari Pak Naik. Ayo, mengapa? Itu simbolnya kok hati. Kenapa? Ya, saya menggambarnya simbol cinta itu hati karena yang pertama cinta adalah anugerah Tuhan. Ya, terus? Bagi kita umat manusia. Ya. Jadi dan cinta itu bermacam-macam, ada cinta suami istri, ada cinta anak, cinta keluarga, dan cinta seluruh umat manusia, seperti itu. Jadi kita sebagai manusia harus bisa menempatkan cinta itu cinta apa. Cinta istri berbeda dengan cinta terhadap anak-anak, cinta terhadap keluarga, cinta terhadap sesama manusia akan berbeda-beda. Nah, kita dituntut untuk lebih memahami jenis-jenis cinta itu. Ya, kira-kira seperti itu menurut saya. Nah, kaitannya dengan hubungannya dengan hati. Nah, kenapa kok karena cinta itu macam-macam, banyak jenisnya, cinta itu anugerah, kenapa digambarkan dengan hati? Ya, karena cinta itu adanya dari hati. Cinta itu dan adanya dari hati. Itu dimiliki setiap manusia. Oh ya, karena cinta berasal dari hati. Oke.
Kalau Bu Naik sendiri gambarnya apa, Bu? Ya. Mana, Bu? Nggak jelas, Bu. Apa itu, Bu? Bunga, ya? Pak. Apa? Bunga. Oke. Bunga. Kenapa Bu Naik menyimbolkan atau menggambarkan cinta itu dengan bunga? Kenapa? Karena cinta itu berwarna-warni seperti bunga, ada warna merah, ada kuning, ada hijau. Begitu juga dengan cinta kita terhadap suami, terhadap anak, terhadap saudara, terhadap teman-teman, begitu Pak. Ya, cinta itu berwarna-warni. Ya. Novi gambar dan Novi. Udah ini aja semua Pak. Ya, sudah. Oke, saya meluncur ke siapa ya? Bawahnya itu Otniel. Nah, gambarmu mana, Ot? Ini Pak, gambarnya Pak, kelihatan atau enggak? Mana? Nggak kelihatan. Apa ini? Sih? Hati ya? Gambar tangan yang kayak ini. Sarangeo. Yo, betul. Ya. Kenapa kamu menyimbolkan cinta dengan sarange? Sebagai lambang anak muda, Pak. Anak generasi muda kan kayak gini. Lah ya generasi muda, kenapa hubungannya dengan cinta itu loh? Lebih apa ya? Kan gambarnya tangan ya itu ya? Iya. Tangan. Bukan gini-gini ya? Enggak bisa gerak. Kalau ini hepeng. Ya, kenapa? Kenapa gambarnya gini? Gambarnya apa gini. Hubungannya dengan cinta? Karena apa ya? Karena pengen gambar. Berhubung saya masih muda, belum berpengalaman dalam hal cinta. Jadi ya saya mencintai diri saya sendiri dan keluarga. Ternyata belum jatuh cinta ternyata Otniel. Oke, sekarang yang sudah berpengalaman nih, yang sudah menghasilkan buah cinta. Bang Rudika. Ya, Bang Rudika mana gambarnya? Ya. Gini Pak David, saya kurang pintar menggambar, Pak. Ya, oke. Yang terlintas di benak saya, apa itu cinta? Hanyalah hope, sebuah harapan, Pak. Sebuah harapan. Ya, karena saya rasakan kalau di mana ada cinta, di situ ada harapan. Untuk menjadi lebih baik, dan lain-lainnya. Begitu, Pak. Mesra banget ya, romantis banget ya. Ternyata di mana ada cinta, di situ ada harapan. Ya, itu yang terlintas di benak saya, Pak David. Oke. Ke bawah Pak Asael ini juga pakarnya cinta ini. Ya, punya gambar apa Pak Asael? Apa itu Pak? Ini saya gambarnya kayak Upin dan Ipin. Iya. Saling merangkul. Ya. Saling merangkul. Ya. Nah, cinta itu saya tadi kepikirnya saling melindungi, ya. Saling memberi, saling memperhatikan, ya. Saling mendukung. Saling mendukung, ya. Nah, itu yang kepikir tadi. Oke, jadi dirangkul gitu ya, cinta dalam merangkul. Oke. Oke. Pak Amos. Mari Pak Amos. Unmute. Ditutul dulu Pak. Anunya, speaker apanya, mic-nya. Di unmute Pak. Ya, gitu, oke. Ya. Ya, sama. Ini gambar saya, Pak. Apa itu Pak? Ya. Gambar apa itu Pak? Inilah cinta, Pak. Ya, gimana Pak?
artinya apa? Yang namanya cinta terukir dalam gambar ini. Ya. Ya. Dia yang namanya cinta itu kita lihat sosok ini adalah sampai membungkuk. Biasanya kalau kita orang kan sukanya dengan posisi yang tegak, yang tegar, gagah. Tetapi saya menggambarkan cinta ini, orang ini menunduk sampai walaupun dia harus meneteskan air mata, tetapi di sini ada senyum. Kemudian langkah-langkah yang dilaluinya adalah penuh dengan cinta, pengorbanan. Jadi yang cinta adalah identik dengan pengorbanan. Seberapapun beratnya seseorang demi cinta, dia akan tetap maju terus, tetap meninggalkan jejak cintanya. Walaupun dia harus menangis, tetapi dia tetap menunjukkan senyumnya. Begitu, Pak. Oke, Pak Amos juga ternyata romantis ya. Jadi kita harus meninggalkan jejak-jejak cinta, bahkan sampai membungkuk, sampai menangis, tetap kita harus tetap maju ya untuk saling mencinta. Oke. Sekalipun tidak kuat, kita masih harus mencari tongkat, mencari ya bantuan ya, kekuatan ya. Oke Pak, terima kasih. Berarti bergeser ke kanan. Bergeser ke kanan Pak Sanedi Chandra. Mari, ini juga pakar cinta ini. Berdua dengan Bu Eli ini juga pakar cinta ini. Di-unmute dulu Pak. Iya. Oke, gambarnya Pak, apa itu Pak? Hati. Oh, hati. Tapi sebetulnya saya pengennya gambar tangan, Pak. Oh ya. Tangan berduaan yang saling memegang erat gitu loh, Pak. Tapi wong gambarnya orang bisa, jadi ini yang hati, bae lah. Ya, oke, dijelaskan. Makna cinta menurut Pak Chandra. Ya, kalau gambarnya tangan kan menunjukkan suatu kehangatan. Saling menerima. Saling menerima apa adanya. Suatu persahabatan yang sejati sampai mati. Itu, Pak. Jadi tangan yang selalu bergandengan tangan supaya terus hangat ya, terus bersama gitu ya, Pak ya. Iya. Ya, saling mendukung, saling menopang. Iya. Oke. Ya, terima kasih Pak Chandra. Bergeser ke bawah Penatua Sando. Mari Penatua Sando. Gambarnya apa? Oke, 3. Mana ini? Penatua Sando hilang. Orang topeng. Ya. Manusia. Ya, mari. Ya, gimana Pak Sando? Oh. Belum gambar, ini lagi gendong saya. Ya, tetapi oke lah, dan gambar enggak apa-apa, tapi apa yang ada di benak Pak Sando tentang cinta? Apa ya, Pak? Digambarkan dengan simbol apa? Cinta saling memberi, Pak. Saling memberi. Simbolnya apa? Simbolnya kasih, apa namanya? Sudah punya anak 3 itu harusnya sudah cintanya itu ya, Pak. Sudah pakar cinta itu. Sudah menghasilkan 3 buah cinta ya. Nah, itu. Istri saya aja, Pak. Gimana? Cinta. Aduh, bentar, Pak. Kalau cinta itu apa? Simbolnya anak-anak nanti. Ya udah, beralih. Ini ada keributan di rumahnya Pak Sando, ada keributan.
buah-buah cintanya. Ya. Oke. Bu Eli ada gambaran tentang cinta, Bu Eli? Ya. Mute-nya, Pak. Ya, mari. Halo, ada. Tapi Apa, maaf, bukan ahli gambar ya, Pak. Ya. Ini gambar saya, medeni, Pak. Apa itu? Saya gambarnya itu cuma lambang dua manusia. Ya. Artinya? Ya. Artinya kita kan hidup tidak sendiri. Ya. Bersosialisasi. Ya. Jadi kita apapun suku, ya, agama, ya, kita tetap harus mencintai. Walaupun ada perbedaan. Perbedaan tetap harus mencintai. Suku, ya. Ya, perbedaan agama. Ya, apapun ya. Perbedaan status, ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Eli. Bu Mevi, punya gambar apa? Saya sama dengan Bu Naik, bunga. Ya. Ya. Bunga, karena bunga itu indah, bunga itu harum. Jadi ketika ada cinta biasanya hatinya berbunga-bunga dan indah. Indah gitu ya. Indah. Dan harum itu ya. Kayak kucing serasa coklat, Pak. Ya, kalau Bu Naik tadi lebih kepada bunga itu bermacam-macam warna, ya, karena cinta juga bermacam-macam. Bu Mevi lebih kepada bahwa cinta itu indah, cinta itu harum, ya, terasa indah ketika ada cinta. Nah, pakarnya cinta yang satu lagi ini, Ibu Atalia, ini juga pakar cinta ini. Ya, mari Bu. Itu dulu, dihidupin. Mic-nya dihidupin, ya. Mic-nya dihidupin, Bu. Belum hidup. Pojok kiri, Li, pojok kiri. Unmute. Nah, oke. Ya. Gambarnya apa, Bu Atalia? Ini gambarnya. Apa itu? Angsa. Ya. Angsa putih. Angsa putih. Wah. Ya. Artinya binatang yang setia. Binatang yang setia. Ya. Keduanya itu setia, hidup berdua. Lambang kesetiaan, Pak. Lambang kesetiaan. Berarti cinta itu berarti kesetiaan. Oke, iya. Siapa lagi nih ya? Yang belum? Pak Toto. Ini Pak Toto. Mari, gambarnya apa Pak Toto? Kelihatan, Pak? Ya, kelihatan. Hati yang ditubles. Ya, artinya. Ya. Ya. Di sini saya tuliskan kasih yang kami miliki sebagai sebuah ikatan atau anugerah dari Tuhan ingin kami pancarkan kepada setiap insan atau hati sesama sehingga mereka bisa merasakan kasih dari Tuhan melalui kasih yang kami miliki atau kehidupan kami. Itu yang jadi satu keinginan yang terus bisa kita, karena itulah kesaksian yang harus kita sampaikan kepada setiap orang yang belum mengenal Tuhan, itu kasih yang kita bagikan kepada orang lain. Jadi yang kasih kecil-kecil tadi itu. Oke, terima kasih Pak Toto. Nah ini pakarnya lagi nih, ya Pak Kris, pria sejati, Bu Susan, ya wanita bijak ini, ya. Coba gambarnya seperti apa ini?
seorang pria sejati dan seorang wanita bijak? Ayo Pak Kris. Apa itu? Wah. Hati, tangan, hati. Artinya? Ya pria sejati dan wanita bijak. Gue kayak coblosan pemilu, Kris. Pak nyoblos. Diceritakan, Mbak. Iya, maksudnya saling selalu memberi semangat cinta itu. Cinta saling itu memaafkan, saling melayani, saling melengkapi, saling mendoakan. Itulah ya, cinta sejati. Cinta dari pria sejati ke wanita bijak gitu ya, Pak. Oke, terima kasih Pak Kris. Oh, ini ada Tante Ida. Mari Tante Ida. Sudah gambar belum? Saya nggak pakai gambar ya, Pak? Boleh, boleh. Ya. Ya, Pak. Ya, mari Bu. Tante. Ya. Kalau saya sih memberikannya bahwa kita akan saling bersama melangkah ya, untuk melengkapi, ya, mengasihi, dan yang terlebih untuk memaafkan. Oh ya, jadi melangkah bersama untuk saling mengasihi, ya, dan juga saling memaafkan. Oke, luar biasa. Melengkapi kekurangan masing-masing. Melengkapi kekurangan, ya, melengkapi kekurangan antara satu dengan yang lain. Oke, terima kasih Tante. Sekarang Bu Rina. Nah, ini pakar cinta, pakar cinta dari Petarukan. Ya, gambarnya hati lagi. Artinya, Bu? Artinya cinta itu suci. Cinta itu suci. Harus bisa menerima dan memberi. Harus bisa menerima dan memberi. Apa hubungannya dengan hati? Ya, apa ya? Ya, hatinya harus suci ya, Bu ya? Cinta lahir dari hati yang suci gitu, Bu? Ya, betul, Pak. Oke. Bu Nora. Di-unmute, Bu. Ya, silakan. Nggak bisa gambar, tapi ya, maksud dari cinta itu sebenarnya seperti kapal yang ada nahkodanya, ya, dan di dalamnya ada satu keluarga, ya, yaitu antara keluarga yang di dalamnya ada istri, anak, ya, nahkodanya adalah kepala keluarga, ya, dan dibawa nahodanya itu membawa ke samudra yang jauh dan keluarganya ikut serta dan mengarungi kemanapun perginya kapal itu, kita mengikuti karena nahoda itu yang membawa arus itu, dan di dalam itu ada cinta, saling menguatkan, saling mengasihi, saling mengandalkan, saling menerima kekurangan. Jadi nahodanya itu tetap kuat membawa kapal tadi gitu, Pak. Ya itu tandanya cinta. Cuma saya nggak bisa menggambarkannya, Pak. Oke, terima kasih. Itulah Pak intinya. Ya, Bu, terima kasih. Cinta bagi Bu Nora itu sebuah perjalanan berlabuh ya dengan sebuah kapal. Ya, di mana di sana ada lautan dan tentu di dalamnya harus saling menguatkan, ya, saling menjaga di sana. Oke, terima kasih Bu. Yang belum, ya, Mbak Eni, bisa dengar suara saya? Oke, tidak ada. Bu Nani? Moses belum Pak, Moses. Oh, Moses mau cinta. Oke. Saya kira nanti kayak Otniel belum mengenal cinta masalahnya. Dia belum, Pak. Ayo, malu dia, Pak. Tapi bisa kok. Dia mau nguraikan aja, tapi nggak bisa menggambar. Mari.
Apa? Menurut Moses apa cinta saya itu? Saya dari sepasang burung merpati, Pak. Sepasang burung merpati. Sepasang burung merpati. Iya. Artinya? Menurut saya kenapa saya mengambil ini karena burung merpati lambang cinta juga. Iya, pernah ingkar janji, terus juga mereka selalu bersama berpasang-pasangan. Ya. Dan mereka juga putih lambang sucian, terus juga sebagai ikonik pernikahan juga. Ya. Dan mereka kemana-mana selalu bersama. Oke. Ya, Moses menggambarkan cinta itu seperti burung merpati yang putih, suci, ya, ada kesetiaan, tidak pernah ingkar janji, ya, selalu bersama. Bu Eni. Itu hidupin dulu mic-nya dihidupin. Oke. Ini udah? Ya, udah. Ini sebuah timbangan, Pak. Ya. Artinya? Timbangan artinya di dalam hidup kita itu memiliki tanggung jawab yang besar yang harus kita jalani. Satu, mengenai hubungan kita dengan Allah. Ya. Kita harus setia dan tetap percaya. Ya. Itu dalamnya tentunya ada. Kita sudah menyiapkan hati kita. Ya. Dan cinta ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, hubungan antar sesama. Ya. Itu tanggung jawabnya ya. Ya. Cinta dan kasih dan saling mengasihi. Oke. Itu dari saya. Ya, terima kasih Bu Eni ya. Jadi timbangan ya, ada satu keselarasan di sana. Ya, seimbang. Ya, seimbang. Ya, Bu Yohana mungkin gambarnya apa? Nah, ini saya deg-degan ini kalau jawabannya Bu Yohana ini saya deg-degan ini. Ini gambarnya. Kok kayak saya? Berarti betul, menurut Bu Yohana, cinta itu ya saya. GR. Kan orang tersenyum. Oh, orang tersenyum. Ya, artinya? Artinya apa ya? Ya, kalau kita memiliki cinta, hati kita penuh cinta, maka wajah kita akan terlihat tersenyum terus. Apalagi kalau kita melihat orang-orang yang kita cintai, nah pasti kita akan terlihat tersenyum, dan orang-orang lain pun juga akan melihat senyuman kita akan menjadi juga ketularan penuh cinta. Ya, terima kasih. Ini berarti jemaat, saudara-saudara perlu dititeni. Kalau Bu Yohana tidak senyum berarti tidak ada cinta. Jangan senyum sendirian ya, Pak. Nah, terakhir ini Mbak Nani sudah belum? Cilidia belum, Pak. Belum. Cilidia belum. Oke, berarti Mbak Nani dulu, terakhir nanti Dewinya Cinta. Dewi Lydia. Bu Nani. Ya, Mbak Nani. Ya, ini saya kelihatan enggak ya? Apa itu balon? Nah, gitu. Ya. Bunderan. Kelihatan. Cincin. Oh ya. Ya. Jadi saya melambangkan cinta ini dengan cincin yang bulat dan utuh. Ya. Karena ketika kita mencintai ya harus sebulatnya, dengan sebulat hati, dengan seutuhnya. Sama seperti Tuhan mencintai kita dengan seutuhnya, dengan merelakan nyawanya untuk menebus kita. Jadi cincin. Jadi saya paling suka dengan cincin. Jadi cincin. Ya. Mas-masan dijuali kecuali cincin. Mas Toto, tolong cinta buat koleksinya saya. diperbanyak, Mbak Nanik, supaya semakin cinta. Oke, terakhir ya. Terakhir, Dewi Cinta kita. Dewi Cinta Lydia Kwe.
dibuka dulu, C. Ya. Nah, ya. Mana Udah. gambarnya? Ini. Nah, tapi ada salibnya. Artinya Ini kalau gambar hati sama salib itu di samping umumnya teman ada yang sama kita keluarga juga anak tangga, tapi hati kita juga cinta sama Tuhan Yesus sampai mati. Itu cinta artinya gitu, Pak. kasih C. Ya, saudara, itulah cinta. Punya kekuatan yang luar biasa, penuh warna, penuh warni, ya, indah, harum, ya, ada senyuman, ada hope, ada harapan. Ada satu ya, ada lagi yang belum, Pak. Siapa? Eva Enola. Eva Enola sudah punya cinta? Sudah mengenal cinta? Siapa? Eva. Tuhan. Punya gambar apa, Eva? Oh, Eva sama Yere. Eva. Oh, malah hilang. Kabur. Takut. Yere mau ngomong? Yere, ayo Yere. Enggak. Oh, enggak. Malu. Kakaknya aja belum mengenal cinta. Masa Yere dapat? Cinta monyet, Ya. Pak. Yere cinta monyet. Cinta monyet. Ya, jadi itu Bapak Ibu bahwa cinta itu punya kekuatan yang luar biasa ya. Tadi sudah digambarkan oleh kita semua. Ya, cinta itu menggairahkan, cinta itu penuh harapan, ada ketulusan, kesucian, ya, indah sekali. Dan juga sebagian besar kehidupan rumah tangga ya, juga pasti dibangun atas nama cinta. Betul enggak? Iya, Pak. Di antara Bapak Ibu Saudara ini ada yang dijodohkan. Jadi tidak cinta, lalu langsung dijodohkan, langsung nikah ada? Kalau ada? Jodohkan, Pak. Oh, dijodohkan. Berarti Jodohkan. tidak dibangun dengan cinta ya, Bu? Dijodohkan sama Tuhan. Oh, dijodohkan sama Tuhan. Sama almarhum Pak Agus cinta enggak, Bu? Cinta. Nah, cinta. Kalau enggak cinta, enggak punya anak, Pak. Oh, gitu. Anak kakek. Iya, Bapak Ibu dan juga saudara. Berarti cintanya akeh. Seorang psikolog bernama Steinberg ya pernah mengkaji masalah cinta. Ya, kemudian menyimpulkan bahwa di dalam cinta itu ada 3 komponen utama. Jadi di dalam cinta itu ada 3 komponen utama. Ya, yang pertama adalah gairah. Di dalam cinta itu ada gairah atau passion. Juga ada keintiman. Di dalam cinta itu ada keintiman. Tapi sekaligus yang ketiga, di dalam cinta itu ternyata ada yang namanya komitmen. Jadi ada 3 komponen yang menyertai cinta. Gairah, keintiman, dan juga komitmen. Nah, saudara, ketiga komponen ini membuat cinta pada akhirnya membara. Ya, cinta itu membara. Dan hidup terasa berbeda. Masih ingat ketika zaman-zaman dulu kita pacaran? Masih ingat? Coba ini yang tadi belum menyatakan pendapatnya ini Bang Sando dan Ito Karni ini. Ito Kani. Coba, dulu waktu pacaran rasanya seperti apa? Pacarnya Hah? tapi milik itu merasa berdua gitu loh waktu masih sama pacaran. Oh, dunia serasa milik berdua. Kita itu cuma kontrak. Kontrak. Benar, Pak. Ya, jadi memang hidup terasa begitu berbeda, ya, begitu indah tadi, ya. Jadi sungguh, saudara, pada saat-saat seperti itu, komunikasi pasti berjalan dengan baik. Komunikasi pasti berjalan dengan hangat, ya. Pasangan kita, ya, jalan-jalan bersama, gandengan,
ya tersandung batu, coba apa yang dilakukan? Aduh, sakit ya sayang, dilus-lus dengkulnya. Mana yang sakit? Ya, mana yang Ada sakit? di bojone primen, Pak. Ya. Mata Nindi. Nah, saudara, itu ya ada perhatian yang lebih kepada pasangan. Ya, jadi ada keintiman, ada romantisme yang begitu indah. Dan seperti yang tadi saya katakan, biasanya ya terjadi pada saat-saat awal kita jatuh cinta, ya, pada masa-masa kita pacaran, atau paling tidak di awal-awal pernikahan. Ya. Tetapi saudara, bagaimana selanjutnya? Seperti yang tadi dikatakan atau ditanyakan Bu Nora, bagaimana seiring dengan berjalannya sang waktu? Apakah cinta masih membara? Ya, ternyata betapa banyak pasangan yang kemudian cintanya meredup. Bahkan tak sedikit pasangan yang pada akhirnya cintanya menjadi mati. Ya, hubungan menjadi dingin. Kalaupun tidak dingin, kehidupan keluarga bagaikan hidup di neraka, ya, panas. Ya, atau bagaikan hidup di tengah-tengah medan pertempuran, ya, ribut terus, saling menyerang, juga berlomba-lomba untuk saling memenangkan pertempuran. Beda sekali, saudara. Ketika di awal-awal pacaran atau awal-awal menikah dulu, ya, seperti yang tadi saya katakan, ya, pasangannya jatuh, aduh, yang sakit mana sayang, aduh, sini tak gendong sayang, ya. Begitu sudah menikah, jatuh, apa yang terjadi? Matanya melek, oh. Matanya ngendi, nah, ya. Melek, oh. Dulu, saudara, nggak punya uang, ya, rela jual celana untuk neraktir pacar kita. Ya. Tapi begitu, ya, begitu sudah menikah, ya, beberapa tahun, ya, pasangan kita cuma minta dibelikan bakso saja, orang ada duit, boros, ngapain nang omah wisana panganan dadak tukuni bakso gitu. Secara itu yang terjadi, ya. Dan semuanya itu terjadi dari zaman Bahola dulu sampai detik ini, sampai hari ini. Nah, kita dapat melihat di dalam Alkitab kita, ya. Bagaimana di sana ada kisah tentang kehidupan rumah tangga Ishak dan Ribka, saudara. Ya, bacaan kita berbicara tentang Ishak dan Ribka. Sungguh, saudara, kisah rumah tangga Ishak dan Ribka dapat menjadi sebuah contoh bagaimana ketika kehidupan cinta ini tidak terus dihidupi, ya. Kehidupan cinta, ya, tidak terus diajarkan. Akhirnya apa? Cinta itu meredup, bahkan menjadi mati. Dan saudara, kira-kira siapa yang paling terdampak akibat cinta di dalam kehidupan berkeluarga tidak dihidupi? Siapa yang kira-kira paling terdampak? Anak-anak. Ya, yang paling terdampak tak lain dan tak bukan adalah anak-anaknya. Oleh sebab itu, saudara, setiap orang tua, yaitu suami dan istri, mestinya perlu untuk senantiasa menghidupi dan mengajarkan cinta di dalam kehidupan keluarganya masing-masing. Baik melalui peristiwa-peristiwa suka, bahkan melalui peristiwa-peristiwa duka atau peristiwa-peristiwa tidak mengenakkan pun, cinta itu harus terus dihidupi. Pokoknya dalam keadaan apapun juga, ya, menghidupi dan mengajarkan cinta di dalam kehidupan berkeluarga itu sangat-sangat penting. Nah, malam hari ini, saudara, kita mau belajar dari kisah kehidupan rumah tangga Ishak dan Ribka, agar kehidupan rumah tangga mereka yang amburadul menurut saya, jangan sampai melanda kehidupan rumah tangga kita. Mari saudara kita buka bacaan kita Kejadian 27 ayat 1-7.
Ya, saya akan share screen-nya. Otniel tolong dibuka. Saya mau share. Ya. Ya, sudah, Pak. Oke. Ya, Kejadian 27 ayat 1 sampai 7. 11, Bapak Ibu. Oke. Saya akan membaca ayat-ayat yang ganjil dan saya minta Bapak Ibu Saudara anak-anakku membaca ayat yang genap ya. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnya lah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku." Saud Esau, "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kemarin sudah dibawalah padaku supaya aku makan agar aku memberkati sebelum aku mati. Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau, anaknya, setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya. Berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, setelah ayahnya berkata kepada Esau, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Nah, saudara, tentu kita sudah sangat hafal ya dengan kisah tentang Ishak. Bapak Ibu tahu ya siapa Ishak? Bagaimana dia adalah seorang anak yang lama dinantikan oleh siapa? Ishak anaknya siapa? Abraham. Abraham dan Sarah. Abraham dan Sarah. Ya. Jadi Ishak ini adalah seorang anak yang lama dinantikan oleh Abraham dan Sarah. Ishak tumbuh di tengah keluarga yang sangat mengasihinya, sehingga dia menjadi seorang yang baik. Ya, Ishak ini seorang yang taat, juga selalu hormat, tunduk, dan sangat mengasihi kepada kedua orang tuanya. Maka dari itu tak heran jika saat Sarah ibunya meninggal dunia, Ishak menangisinya sampai 3 tahun lamanya. Jadi Ishak itu berduka ya setelah ibundanya si Sarah ini meninggal, berdukanya tidak tanggung-tanggung. Sampai 3 tahun dia berduka. Nah, Ishak sebagai anak satu-satunya, dia juga mewarisi seluruh kekayaan Abraham, dan sebagaimana yang lazim pada saat itu, Ishak pun dicarikan jodoh oleh ayahnya. Maka seperti yang dicatat di dalam Kejadian 24 ayat 3-4, bagaimana Ishak dicarikan jodoh yang terbaik. Ya, secara bibit, bebet, dan bobot, Ribka adalah pasangan yang tepat bagi Ishak. Lagi pula, saudara, pilihan tersebut juga ditentukan oleh Allah sendiri. Saudara bisa lihat indikasinya di dalam Kejadian 24 ayat 15-27. Nah, selanjutnya Ishak pun sangat mencintai Ribka. Jadi pada mulanya Ishak ini sangat mencintai Ribka. Terbukti seperti yang sudah kita lihat tadi ya.
bagaimana ya kita tadi membahas bagaimana Ishak ini begitu berduka ya karena kepergian ibunya Sarah, berduka sampai 3 tahun. Tetapi kalau kita melihat dalam Kejadian 24 ayat 6-7, Ishak ini begitu terhibur dengan kehadiran Ribka ya pasca meninggalnya ibunya si Sarah ini. Jadi luar biasa sekali. Kehadiran Ribka menyembuhkan ya kesedihan ataupun duka cita dari Ishak. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana di awal-awal kehidupan rumah tangga mereka ya diwarnai dengan cinta yang begitu membara, cinta yang begitu indah, cinta yang begitu hangat, ya, cinta yang begitu luar biasa. Ada sebuah kebahagiaan yang tak terkira di dalam kehidupan rumah tangga Ishak dan Sarah. Nah, tetapi saudaraku, bagaimana dengan seiring berjalannya sang waktu? Ternyata di dalam perjalanannya, pernikahan Ishak dan Ribka meredup, ya, menjadi tawar, menjadi hambar. Hal tersebut dapat kita lihat di masa-masa kemudian di dalam kehidupan pernikahan mereka, yaitu yang dinampakkan dalam sikap kasih mereka, ya, yang berbeda kepada anak-anak mereka. Dan tawarnya atau hambarnya kehidupan rumah tangga mereka bukan karena tidak ada lagi cinta di antara mereka. Jadi, ya, mungkin ada di antara kita yang berkata, oh, cintanya sudah tidak ada. Mereka sudah tidak punya cinta. Tidak, Bapak Ibu. Di dalam kehidupan rumah tangga Ishak dan Ribka ini masih ada cinta. Terbukti, saudara, seperti yang dicatat di dalam Kejadian 26 ayat 8. Saudara bisa cek. Kejadian 26 ayat 8. Ishak dan Ribka masih saling bercumbu-cumbuan. Bahkan, mungkin saking cinta mereka masih membara, ya, saat mereka bercumbu, saat mereka bercinta, ya, itu tidak hati-hati. Sampai-sampai bisa diintip oleh Abimelek, Raja Filistin. Jadi mungkin saking hotnya mereka bercinta, lupa nutup pintu atau lupa nutup jendela, ya. Akhirnya ada Abimelek bisa ngintip mereka sedang bercumbu, ya, sedang bercinta, saudara. Nah, saudara, jika realitanya seperti itu, ya, apa yang menyebabkan cinta mereka kemudian menjadi redup, tawar, dan hambar? Apakah mereka sudah tidak saling mencinta? Tidak. Ya, karena mereka masih suka atau masih sering bercumbu kok. Kalau sudah tidak ada cinta, ya jelas, ya, pasti sudah tidak mau bercumbu. Mau ngapa bercumbu? Sudah tidak ada cinta kok. Ya. Jadi orang yang tidak mau bercinta, bercumbu dengan pasangannya, ada kemungkinan besar sudah tidak ada cinta. Tapi saudara, Ishak dan Ribka masih suka bercumbu. Ya, masih suka bercinta. Nah, lantas kenapa ya kehidupan rumah tangga mereka pada akhirnya menjadi tawar, menjadi hambar? Ya, jawabannya adalah karena mereka lupa untuk senantiasa menghidupi cinta mereka. Ibaratnya arang yang membara. Jika tidak terus dikipasi, ya lama-lama akan padam sendiri. Nah, mengapa, saudaraku, mereka lupa untuk menghidupi cinta mereka? Kenapa sampai lupa mereka? Ya, ternyata masalahnya adalah karena belum hadirnya seorang anak setelah sekian lama mereka menikah. Kita bisa melihat, saudara, ya, indikasi tersebut ketika Ishak berdoa, ya, yang dicatat di dalam Kejadian 25 sampai 21, ya, yang dicatat di dalam Kejadian 25 ayat 21, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka, istrinya itu mengandung.
Tetapi rupanya saudaraku, kehambaran rumah tangga mereka, kalau dalam bahasa Jawa, disebut kasep atau kebanjur, alias sudah terlanjur menjadi hambar. Sehingga walaupun mereka pada akhirnya mendapatkan keturunan, kehidupan rumah tangga mereka tetap hambar. Nah, saudara, dalam hal ini ada sebuah pelajaran bagi kita. Hati-hati. Waspada, waspadalah. Jangan sampai kita membiarkan kehambaran di dalam rumah tangga kita berlarut-larut, lalu menjadi kasep, ya, alias kebanjur, karena pasti akan sulit lagi bagi kita untuk memperbaikinya. Nah, selanjutnya dalam kasus kehidupan rumah tangga Ishak dan Ribka, kita juga melihat kehambaran yang terjadi yang semula disebabkan masalah anak, ya, karena sudah kasep, akhirnya merambah dalam hal komunikasi. Inilah yang kemudian semakin memperparah kehidupan rumah tangga Ishak dan Ribka. Di antara mereka sudah tidak ada keterbukaan lagi. Apalagi karakter Ishak dan Ribka ini sungguh bertolak belakang. Ishak adalah pribadi yang pendiam. Ishak adalah pribadi yang sulit untuk diajak bicara. Dapat dikatakan Ishak ini karakternya adalah introvert. Nah, sebaliknya Ribka adalah pribadi yang bersemangat, ya, senang untuk diajak ngobrol, ya. Dia adalah sosok yang ekstrovert. Nah, saudara, karakter yang bertolak belakang tersebut semakin memperparah jurang komunikasi mereka. Nah, lantas saudaraku, dengan realitas buruknya komunikasi di antara mereka, sekali lagi, siapa yang pada akhirnya menjadi korban? Siapa, Bapak Ibu? Anak. Ya, anak-anak. Jelas, yang menjadi korban utama adalah anak-anak. Bahkan seperti yang dikisahkan di dalam bacaan kita malam hari ini, Kejadian 27 ayat 1-7, anak-anak seakan diadu domba oleh bapak ibunya sendiri. Ishak sayang kepada Esau dan Ribka sayang kepada Yakub. Dan pada akhirnya terjadilah konflik antara saudara bersaudara. Esau dan Yakub, ya, akibat keegoisan orang tua mereka. Jadi saudara bersaudara konflik gara-gara orang tua mereka, ya, tidak menghidupi cinta, tidak mengajarkan cinta. Nah, sungguh saudara, sebuah keadaan yang begitu memprihatinkan, ya. Sekali lagi saudara bersaudara konflik gara-gara orang tuanya egois. Dan keegoisan tersebut semata-mata karena mereka tidak pernah atau lupa untuk menghidupi cinta mereka. Komunikasi yang buruk semakin membuat kehidupan rumah tangga mereka menjadi hambar, menjadi tawar, dan mungkin saja menjadi mati. Saudara, tentu kita tidak menginginkan kehidupan rumah tangga kita menjadi seperti kehidupan rumah tangga Ishak dan Yakub, bukan? Begitu, mari belajar dari kehidupan rumah tangga Ishak dan Yakub. Jangan pernah berhenti menghidupi dan mengajarkan cinta di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Apa dan bagaimanapun kehidupan rumah tangga kita, tetaplah dirawat dengan baik, ya, hidupi dan ajarkanlah senantiasa melalui komunikasi yang terus dipelihara dengan baik. Jadi mari saudara terus, ya, hidupi cinta yang ada di dalam keluarga kita. Ya, jangan sampai kebablasan ataupun kasep ataupun kebanjur ataupun terlanjur menjadi hambar, ya, karena sulit untuk diperbaiki. Dari saya sampai di sini. Saya serahkan kepada Pak Nanik selaku moderator. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iya. Terima kasih Pak David yang sudah memimpin untuk pemahaman Alkitab pada saat malam hari ini. Dari tema yang kita bahas, mengajarkan cinta,
Ya, kita diajar, diingatkan kembali bahwa yang namanya mencintai itu kita harus bisa menunjukkan kepada orang yang kita cintai. Kemudian yang kedua, manakala terjadi keretakan, ya kita harus bisa saling menundukkan diri, menundukkan hati, ego kita, untuk kita bisa kembali mengkomunikasikan dan ya tentunya terus berdoa, berharap kepada Tuhan untuk terus menolong, menyatakan kehendak dan rancangannya di dalam kehidupan kita, baik secara pasangan suami istri ataupun dalam persaudaraan, terlebih dalam kehidupan kita secara bergereja. Biarlah apa yang kita sudah pelajari bersama saat malam hari ini semakin menolong, membantu kita semua untuk semakin kuat mencintai pasangan, mencintai keluarga, mencintai saudara-saudara seiman di dalam kasih Tuhan yang Tuhan sudah terlebih dahulu mencintai dan mengasihi kita. Untuk doa penutup, saya minta dengan kasih Pak David untuk kembali tutup pemahaman Alkitab pada saat malam hari ini. Oke, mari kita akhiri pemahaman Alkitab kita pada malam hari ini dengan doa. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami sudah belajar tentang apa itu cinta, dan kami juga sudah belajar bagaimana kami harus menghidupi dan mengajarkan cinta di dalam kehidupan kami, terkhusus dalam kehidupan rumah tangga kami, cinta kepada pasangan maupun pada anak-anak dan keluarga. Sungguh Tuhan, ada banyak sekali pelajaran yang bisa kami ambil Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami pelajari pada saat ini boleh kami ejawantahkannya di dalam kehidupan berkeluarga setiap kami. Mohon Roh Kudus yang akan terus memampukan kami untuk mencintai di dalam kehidupan rumah tangga kami. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi keluarga-keluarga yang mungkin saat ini kehidupan rumah tangganya terasa hambar, hampa, bahkan mungkin sudah mulai retak Tuhan. Tolonglah mereka Tuhan. Engkau sendiri yang akan hadir di tengah-tengah keluarga yang saat ini sedang menghadapi masalah Tuhan. Kami mohon Tuhan hadir, memberikan cinta kembali bagi keluarga ini Tuhan. Sehingga cinta mula-mula mereka pun boleh tercipta kembali, dan cinta yang membara di awal-awal kehidupan rumah tangga mereka boleh dihidupkan kembali. Kami mohon Tuhan, Kau tolong kami semua, terkhusus untuk kehidupan Ibu Nora Tuhan. Percaya kasih setia Tuhan melingkupkan bagi keluarga Ibu Nora. Juga bagi kami semua Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan hikmat bagi kami semua, supaya kami boleh terus menghidupi dan mengajarkan cinta di dalam keluarga kami masing-masing. Biarlah Tuhan terus menyertai kami, Tuhan terus hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, ya keluarga kami boleh menjalani kehidupannya dengan bahagia, dengan harmonis, penuh dengan damai sejahtera. Kerajaan Allah kiranya hadir di setiap keluarga kami. Terima kasih Tuhan, tetap beri kami semua kekuatan, kesehatan, dan hikmat, ya kami boleh menjalani kehidupan keluarga kami dengan baik. Biarlah cinta di tengah-tengah kehidupan keluarga kami boleh terus membara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang akan terus menopang, memelihara, dan memberkati kami. Terima kasih, di dalam Kristus saja kami berdoa, memohon dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak David untuk pelayanannya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mengingatkan sepanjang bulan Oktober, bulan keluarga ini, pemahaman Alkitab atau persekutuan keluarga kita lakukan semuanya lewat Zoom. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati.